tidak ada basic kuliner sama sekali. Saya asli orang kesehatan dulunya. Saya juga ibaratnya di dunia kuliner itu juga otodidak. Ya sudah ngikutin aja. Terus akhirnya saya berani buka kedai itu tadi. Dan motivasi saya sebenarnya ya itu tadi. Saya harus membantu suami saya. Paling kecil itu 20. Nanti kadang-kadang ada yang 50. Bahkan waktu saya beberapa bulan jualan atau 2 bulan atau 3 bulan jualan itu saya sempat langsung di order satu hari itu 200. Terus saya tuh sering nolak orderan ya karena ya tidak mencukupi lah, dari sumber daya manusianya tidak mencukupi, alat sarana dan prasarana dan tempatnya juga tidak mencukupi. Akhirnya itu jam 2 ngoten niku atau jam 1 kadang-kadang stok yang dijual pada hari itu sudah habis. Sekarang kan kita di dunia kreatif ya Pak ya. Jadi semua apapun sekarang itu bidang usaha kuliner. Tapi kalau kita tidak kreatif ya tidak bisa. Kita harus benar-benar yakin kalau apa yang akan kita kerjakan itu pasti akan membuahkan hasil yang maksimal. Setelah menikah, saya memutuskan untuk berhenti kerja dan pindah ke Ponorogo mengikuti suami. Dulu nih saya aslinya lulusan dari dunia kesehatan, yaitu analis kesehatan di bidang laboratorium. 3 bulanan lah setelah menikah, waktu itu saya dikasih ujian sama Allah, yaitu berupa sakit. Dan yang kategori sakitnya itu juga dibilang ya sakit parah gitu loh. Karena saya sampai tiduran saja gitu. Usus saya dipotong dan saya pakai kantong di sini. Infeksi bakteri pada pencernaan, terutama di usus yang menyebabkan ususnya itu tidak bisa usus kan kayak memompah gitu makanan ya Pak ya. Jadi ususnya itu hanya diam. Jadi usus yang rusak dibuang lalu dikeluarkan lewat di sini dulu waktu itu. Dan itu benar-benar kayak bukan dalam keadaan nol lagi tapi ya minus. Kalau nol kan kita masih bisa berusaha untuk bekerja ya. Saya kan nggak bisa untuk bekerja. Sedangkan kebutuhan yang lainnya kan masih ada terus untuk pengobatan dan lain-lain. Itu mungkin karena kan dulu kan saya tenaga kesehatan ya Pak ya. Saya bekerja di laboratorium, mungkin saya istilahnya ketularan dari orang atau bagaimana saya juga kurang tahu. Pokoknya waktu itu saya tuh udah nggak bisa kayak buang gas, BAB itu tidak bisa. Jadi waktu itu saya sudah di kota ini, di Ponorogo itu. Jadi di sini mungkin kan untuk kesehatannya mungkin agak kurang ya Pak ya. Jadi kayak telat tahu lah mungkin. 1 minggu dirawat, akhirnya dokter memutuskan untuk dibedah. Tindakan terakhirnya dibedah karena tidak ada perbaikan, namun makin lama makin parah. Jadi dibedah, akhirnya kelihatan ususnya itu ada yang rusak. Itu dipotong sekitar hampir 1 meter. Benar-benar teguran dari Allah pasti, ujian bagi saya juga pasti. Dan itu benar-benar kayak mengingatkan saya, benar-benar kayak kalau flashback ke sana itu saya jadi sedih gitu lah Pak. Untungnya banyak support dari suami, keluarga, support saya banget untuk saya bisa sembuh. Saya tuh sakit itu dalam keadaan tidur, maksudnya tidak bisa ngapa-ngapain itu sekitar 6 bulanan lah. Setelah itu awalnya itu juga saya masih di Surabaya karena kan di sana ada keluarga yang mengurus. Selama Surabaya itu saya ikut jualan dagang adik saya. Jadi jualan baju gitu ya. Itu kan untuk juga menutup hutang-hutang yang dulu selama pengobatan dan lain-lain lah. Saya juga harus berpikir, aduh nggak bisa ini kalau saya hanya diam saja. Jadi saya harus membantu suami saya. Ikut dagang adik saya di Surabaya. Waktu itu jualan jilbab saya. Cuma waktu itu suami pinginnya pindah lagi lah ke Ponorogo, kita sama-sama lagi. Sempat pisah, suami di Ponorogo, saya yang di Surabaya. Karena saya di Surabaya kan dulu kan masih pengobatan, masih 1-2 minggu sekali harus kontrol ke dokter gitu. Dan waktu itu saya pindah lagi ke Ponorogo. Waktu di Ponorogo itu saya melanjutkan jualan jilbab. Jualan jilbab itu hanya 1 minggu
sekali. Ya ada online sih, cuman online-nya tidak terlalu jalan. Paling cuma dapat uangnya seminggu sekali dan itu di Car Free Day. Terus lama-lama waktu itu viral lah es kepal Milo. Ini lagi viral nih, coba-coba lah. Jadi waktu itu jualannya masih di pinggir jalan. Jadi banyak debu, banyak apa semuanya lah waktu itu. Terus semakin lama kan keviralan ke es kepal Milo kan cuma viral sekitar 3 bulanan aja ya. Makin lama makin sepi seperti itu. Akhirnya saya coba pindah yang lain. Nah, setelah es kepal itu baru saya mulai ke makanan yang sekarang saya jual ini. Di kabupaten kecil ini dulu masih belum ada. Lalu saya mencoba dan maksudnya untuk saya konsumsi sendiri. Ternyata kok enak. Waktu itu cobalah jualan hari pertama itu ya dulu kan masih musim WhatsApp, Instagram. Jadi saya promosikannya ke WhatsApp. Lah kok hari pertama jualan itu langsung orderan itu ya mungkin masih sedikit ya waktu itu. Tapi bagi saya itu sudah kok antusiasnya seperti ini dari customer yang ada di WhatsApp. Saya juga istilahnya nggak berekspektasi tinggi pada saat itu. Saya cuma hanya menjual barang, coba-coba aja karena di kota ini nggak ada. Akhirnya saya buat. Lah kok jadi semakin hari semakin meningkat. Ayam ricis, ayam crispy pakai saus racikan khusus gitu. Saya yang meraciknya. Resepnya itu untuk awalnya itu pastilah dari YouTube. Gak mungkin tidak. Tapi saya modifikasi sendiri. Sekiranya nggak ada bahan atau nggak ada bumbu yang dijual di sini, jadi ya saya hilangkan. Terus kalau untuk sausnya itu juga saya modifikasi sendiri. Jadi di YouTube atau di yang lain-lain bilangnya seperti ini, tapi saya modifikasi sendiri yang saya sekiranya cocok di lidah saya dan lidah suami saya. Waktu itu saya juga tester ke beberapa teman-teman juga enak ya udah saya lanjut. Dan itu juga dari awal ya belanja ya saya sendiri, masak ya saya sendiri, bersih-bersih dapur dan lain-lain juga saya sendiri, bahkan ngirim ke pelanggan pun juga saya sendiri. Suami itu juga dulu sempet, itu kan hari pertama kedua kan saya sendiri ya. Setelah itu rame Pak, maksudnya banyak. Di sini tuh identik dengan istilah DO atau delivery order. Ya memang sudah ada Grab sama Gojek, cuma di kabupaten kecil ini tuh istilah DO itu sudah hampir kayak setiap hari lah istilah itu. Jadi dikirim ke sekolah, dikirim ke tempat kerja, ke rumah, ke kos. Nah hari pertama, kedua, ketiga itu masih saya yang mengirim. Terus lama-lama nggak bisa nih. Saya fokus ngerekap orderan, balesin chatting, masak, terus bersih-bersih packing dan lain-lain. Berarti harus ada yang ngirim. Waktu itu suami saya yang ngirim. Jadi saya dan suami saya. Jadi ya berdua, saya bagian masak, rekap order dan lain-lain. Suami saya yang ngirim. Instagram dan WhatsApp. Untuk awal ya Pak, yaitu Instagram dan WhatsApp saja. Hari kedua saya jualan itu, saya inget banget. Itu dari, gak tahu juga, anak pondok itu juga tahu dari mana saya jualan ayam itu. Akhirnya mereka order langsung 50. Saya juga kaget dong, baru awal kok. Terus hari ketiga dan 4 itu kok semakin banyak anak pondok yang dengar gitu. Karena kan di Kabupaten Kecil Ponorogo ini kan terkenal dengan kota santri ya Pak ya. Di sini ada Pondok Gontor, Pondok Ngabar, dan pondok-pondok yang lainnya itu juga banyak. Mungkin ya tahu dari teman-temannya ngoten. Misalkan satu orang pesan itu langsung nanti ordernya paling kecil itu 20. Nanti kadang-kadang ada yang 50. Bahkan waktu saya beberapa bulan jualan atau 2 bulan atau 3 bulan jualan itu saya sempat langsung di order satu hari itu 200 gitu. Itu untuk pondok. Saya juga nggak nyangka dulu itu saya buka ini tuh sebenarnya karena ya cuman coba-coba gitu. Ternyata di kabupaten kecil seperti di Ponorogo ini menunjang juga untuk di pondok itu tadi. Kalau pondok yang terbesar agak jauh Pak dari kota. Cuman kalau yang pondok kecil-kecil adalah 1-2 ngoten gitu. Ya? Ada dekat. Kalau dulu itu hanya di ayam ricis saja. Ada sayap, ada dada, ada paha atas, ada paha bawah, seperti itu. Dulu saya jualnya itu tanpa nasi Pak, hanya lauknya saja. Lah kok setiap hari tuh minta pakai nasi, gitu. Akhirnya saya pakai nasi. Saya dulu tuh awalnya jualan di rumah mertua saya. Itu
itu selama kurang lebih sekitar 2 tahun Pak. Semakin lama kok meningkat. Terus saya tuh sering nolak orderan ya, karena ya tidak mencukupi lah, dari sumber daya manusianya tidak mencukupi, alat sarana dan prasarana dan tempatnya juga tidak mencukupi. Akhirnya itu jam 2 ngoten niku atau jam 1 kadang-kadang stok yang dijual pada hari itu sudah habis. 2020 saya berani untuk buka kedai di saat COVID itu. Tapi ya alhamdulillah COVID tidak berpengaruh di usaha kuliner saat itu. Ya karena mungkin dulu banyak Kak ayo buka kedai dari situ. Akhirnya walaupun COVID juga tidak berpengaruh. Jadi tetap mereka ada beli. Kedainya di mana Ibu? Di Jalan Pramuka nomor 65 Ponorogo. Kota itu ya? Iya. Setelah ada kedai, alhamdulillah semakin ramai. Sempat yang 1 hari itu 300 selama 1 minggu. 10 hari bahkan. Gitu 300. Mungkin pertama murah. Rasa sih Pak. Dan lebih pondok itu kan di sini apa ya, anak SMP SMA ya. Jadi menu yang dijual sama yang kesukaan mereka itu klik gitu. Dulu tuh saya mulai di harga 12.000, teman saat ini karena semakin meningkat ya bahan-bahan itu sekarang 14.000. Bahkan ada yang 12.000 juga ada. Yang 11.000 pun juga ada. Menu yang apa gitu. Tapi kalau yang menu yang ricis itu dengan pakai nasi itu mulai dari 12.000. Ricisnya Kota Reok. Setelah saya berani buka kedai, lalu saya menambahkan menu-menu baru Pak. Dimana menu-menu itu selain ayam ricis, ada ayam geprek. Ayam geprek itu ada 2 varian. Ada ayam geprek sambal bawang, ayam geprek sambal mata. Lalu nggak mungkin dong kita jualan ayam-ayam saja. Pastinya ada menu-menu lain. Saya ke menu rice bowl seperti rice bowl bulgogi. Lalu ada seperti snack-snack, terus minuman, terus variasi menunya saya tambahkan lagi. Yang dulu hanya menjual kayak daging ayam yang kayak dada, paha atas, paha bawah. Sekarang ada yang menu rice bowl dan ada tambahan saus terbaru lah gitu. Dan itu juga racikan sih dari saya gitu. Tidak ada basic kuliner sama sekali. Saya asli orang kesehatan dulunya. Saya juga ibaratnya di dunia kuliner itu juga otodidak. Ya sudah ngikutin aja. Terus akhirnya saya berani buka kedai itu tadi. Dan motivasi saya sebenarnya ya itu tadi. Saya harus membantu suami saya. Waktu saya sakit itu sudah benar-benar kayak sudah tidak seperti ini lagi lah Pak. Sudah benar-benar keadaan minus itu. Saya sudah ada tagihan sana sini. Setelah itu tadi saya sakit, kan kasihan juga suami saya. Jadi saya gimana caranya supaya bisa menuntaskan ini semua. Ya alhamdulillah semuanya bisa tercover dengan adanya kedai itu tadi. Kalau untuk wujud keberhasilannya, sebenarnya saya juga tidak menganggap itu sebuah keberhasilan ya Pak ya. Karena kan saya juga masih terus berproses. Dimulai dari nol usaha saya itu. Bahkan dengan usaha itu tadi saya menjadi tagihan yang dulunya ada tagihan seperti ini akhirnya bisa terlunasi. Saya bisa kayak paling tidak apa yang dipingin atau apa yang dibutuhkan tuh bisa terwujud. Atau misalkan saya butuh untuk di kedai ini kurang itu, saya bisa untuk memfasilitasi tanpa harus seperti saat dulu waktu masih keterbatasan. Di tahun 2022 itu tepatnya sekitar akhir tahun itu saya dapat kabar dari Grab. Saya kiranya kan ya bohongan ya Pak ya. Nggak mungkin dong. Selamat Ibu Devi dapat dana dari Benih Baik sebesar 25 juta karena pencapaian target yang bagus di penjualan di Grab. Saya juga, nggak mungkin, kenapa gitu loh. Nggak ada pajak sama sekali, nggak ada sama sekali. Cuman ya waktu itu bilang memang AM saya sendiri. AM itu seperti account manager, jadi seperti kayak penanggung jawab di restoran saya yang mengurusi kayak restoran ngoten loh. Masa sih Mbak gitu? Iya Bu, ini nggak ada potongan sama sekali, nggak ada pajak, nggak ada syarat apa-apa. Ya ini pure dari Grab supaya mengembangkan UMKM lagi. Yaitu tadi dana segitu ya cukup nggak cukup ya, daripada dana ini terbuang sia-sia, tak coba buka cabang di Surabaya. Di Surabaya kan ada yang ngurusi ngoten Pak. Kalau di Ponorogo kan kalau mau buka cabang kan kabupaten kecil. Rasanya kalau mau buka cabang di kabupaten kecil ini kurang maksimal lah. Katanya juga kejar, saya coba buka di Surabaya. Nah, ya dengan modal seadanya. Tapi ya alhamdulillah sekali bagi saya dari Grab itu sangat-sangat bermanfaat sekali. Dengan adanya Grab kayak ojek online ya Pak ya, sangat membantu juga UMKM yang ada di kabupaten kecil ini tuh bagi saya sangat membantu. Berarti ada 2 cabang sekarang Bu? Di Ponorogo dan di Surabaya.
Ibu usaha di Surabaya sama di Ponorogo itu mudah mana sih? Udah di Ponorogo. Mungkin karena saya handle sendiri mungkin ya, maksudnya kayak misalkan full pengawasan saya ya. Kalau yang di Surabaya itu malah lebih babat alas lagi dan lebih gampang berkembang di sini sih. Yang di Surabaya ini sudah 1 tahun. Ya alhamdulillah sih, cuman ya tetap jalan gitu untuk anak kuliahan gitu. Cuman yang di sini lebih cepat berkembang. Menurut saya justru di kota kecil itu potensinya banyak sekali, Pak. Kalau kita bisa menggali lebih dalam lagi, apalagi di dunia kuliner, tidak perlu berkecil hati. Karena nanti pasti dengan cara kita, bagaimana kita membungkus produk kita ini, harus konten seperti apa dan apa itu, jangan berkecil hati. Di kota kecil itu justru di situ tuh malah lebih gampang kita tidak usah perlu repot-repot seperti kota besar, kan banyak saingan itu pasti. Dan istilahnya di sana juga susah ya, kalau untuk mau beli makanan itu kan kadang-kadang agak jauh atau apa. Kalau di kota kecil kan lebih kecil, jadi kita lebih cepat, Pak. Dan kita juga harus tahu pasar juga. Bu, kunci sukses dalam berwirausaha, terutama kuliner itu apa sih, Bu? Pertama itu konsisten. Setelah itu yang kedua itu jujur. Dan yang ketiga itu menjaga kualitas. Tapi yang paling utama itu konsisten, Pak. Sekarang kan kita di dunia kreatif ya, Pak ya. Bidang usaha kuliner. Tapi kalau kita tidak kreatif ya tidak bisa. Saya maksud di konsisten di sini tuh seperti konsisten dalam arti rasa, dalam arti marketing, dalam arti kayak tanggung jawab kita sehari-hari, apa yang harus kita kerjakan itu. Saya di sini mengutamakan konsistensi. Karena kalau misalkan konsistensi itu sudah kita terapkan sehari-hari, otomatis nanti yang lainnya akan terus mengikuti. Contoh terkecil mungkin kita update status. Update status tuh kadang-kadang kan ada yang sesuka hatinya, sesempatnya atau apa. Kalau saya tuh saya tekankan harus jam segini. Jadi orang-orang itu selalu kayak bermindset gitu. Oh iya makan, oh iya lapar. Yes, ayo kita pesan Royal Foodie atau apa gitu. Dijadikan pilihan lah oleh customer ini. Kalau kita sudah konsisten, insya Allah yang lainnya itu bisa mengikuti. Saya mempunyai tujuan untuk hidup itu harus selalu berkembang, Pak. Tidak bisa saya harus begini terus. Jadi saya harus berkembang. Dan juga saya juga mempunyai keinginan supaya apa yang saya jual ini juga bermanfaat. Maksudnya bermanfaat itu untuk para pegawai saya. Mereka di sini itu juga sangat amat membantu saya. Saya juga ingin mereka istilahnya tumbuh. Kami bertumbuh bersama. Itu motivasi saya. Jadi nggak mungkin saya harus di sini-sini saja. Semua itu berproses, Pak. Jadi saya kalau ingat dulu itu waktu saya sakit itu juga rasanya juga dibilang mujizat itu ya mujizat, saya bisa sehat seperti ini lagi. Jadi dulu tuh kalau ingat dulu juga ada tagihan, ada ini itu, aduh susah sekali untuk bayar dan lain-lain tuh rasanya kayak aduh. Saya pun bermindset gimana caranya saya harus punya uang untuk bayar ini seperti itu. Kalau kita mau berusaha itu pasti aja ada jalan. Kalau kita niat, terus kalau kita konsisten dengan apa yang kita kerjakan sehari-hari, insya Allah hasilnya akan mengikuti. Dan kita harus benar-benar yakin kalau apa yang akan kita kerjakan itu pasti akan membuahkan hasil yang maksimal. Sekarang di tahun 2023 ini hidup di era kreatif. Semua dalam hal apapun tuh selalu berkembang. Jadi kita harus tetap mengikuti perkembangan itu. Tidak bisa misalkan pada saat dulu saya hanya berjualan via WA atau Instagram. Masa dari mulai tahun 2018 sekian sampai tahun nanti ke depannya saya harus berjualan via itu tidak mungkin. Jadi kita harus tetap ikut di era kreatif itu. Jadi insya Allah kalau misalkan memang kita kreatif, kita konsisten, kita yakin dan pastinya dengan berdoa ya, itu insya Allah nanti hasilnya akan mengikuti. Saya Devi Eka Rosanti dari Royal Foodie Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.